Mereka semua itu takut dengan kakak. Kakak itu adalah sosok pemimpin di antara kami anak-anak timur semua ini. Ini persoalan harga diri saya di mata anak perempuan saya. Dan kayak etnis apa lagi sekarang, sebenarnya proses kreatifnya nggak kayak gitu. Kebetulan aja sekarang teman-teman dari Indonesia Timur setelah kemarin dari Batak gitu ya di Ngeri Nggak Sedap dan juga agak lain. Sebenarnya film ini lahir dari, mungkin nanti Ari bisa cerita lebih banyak, tapi obrolan saya sama Ari tentang konsep film ini udah terjadi dari 2017 ya, ketika kita syuting Susah Sinyal. Ari itu tuh pernah cerita kalau kenapa sih kalau film Indonesia Timur tuh lebih banyak yang menceritakan tentang sedih-sedihnya gitu, penderitaan, ya memang hal-hal yang realita ya di kesenjangan yang terjadi antara kita yang di Jakarta dan teman-teman yang di Indonesia Timur jauh di sana gitu. Tapi diceritakan lebih banyak yang dukanya gitu. Jadi Ari pengen bisa ada film Indonesia Timur yang main anak-anak Timur asli, tidak apropriasi, artinya orang Timur diperankan oleh orang Timur betulan, sungguhan dan happy gitu, nggak pengen sedih-sedih. Ya udah akhirnya 7 tahun kemudian terwujudlah film ini. Jadi buat kami ini ada sebuah, biasanya kita kalau ada kreator datengin kita untuk menawarkan sesuatu, menawarkan project. Kalau aku pribadi pastinya aku tanya adalah why-nya gitu, bukan cuma what-nya, ini cerita tentang apa, tapi why. Kenapa kita perlu bikin film ini? Kenapa film ini harus dibuat tuh harus ada alasannya gitu. Dan buat aku, Ari Kriting punya alasan yang sangat kuat untuk bikin film ini, jadi kita bikin filmnya. Gitu. Luar biasa. Ini persoalan harga diri saya di mata anak perempuan saya. Baru sekarang kakak berencana apa? Angel, mulai sekarang papa mau jadi penyanyi. Itu udah sebelum pandemi udah ada nih. Bahkan sebelum Imaginary berdiri, cerita mengenai ini tuh udah ada. Gitu. Jadi Ari itu udah cerita mulu, tinggal nunggu sampai draft skripnya tuh kapan. Lalu ketika Ngeri Ngeri Sedap lahir, fun fact-nya sebenarnya film kedua setelah Ngeri Ngeri Sedap harusnya film Kakak Bos. Cuman Ari gak pede. Kata Ari sih, Ngeri Ngeri Sedap terlalu membuat beban mental. Sampai skripnya diulang lagi dari awal. Jadi skrip yang udah pernah jadi dibuat ulang lagi sampai sekarang jadi. Dan buat saya ketika keresahan itu lahir dari kejujuran diri sendiri, harusnya itu akan jadi karya yang luar biasa. Amin. Penyanyi. Sebenarnya kakak bisa menyanyi. Sebenarnya saya juga kurang tahu. Saya mau hubungi Alan, dia kan produser musik. Kita tes vokal aja. Film yang bertemakan Indonesia Timur juga. Karena kan waktu itu kan saya terlibat beberapa film dan akhirnya saya terlibat juga dengan beberapa produksi yang berkaitan dengan Indonesia Timur. Kemudian ngobrol sama sutradara, ngobrol sama sesama teman pemain dan sepertinya ada menurut saya ada pandangan perspektif yang sifatnya itu satu arah gitu terhadap apa yang terjadi di Indonesia Timur menurut saya. Sehingga menurut saya, ya di timur. Disautin nggak? Sehingga menurut saya definisi tentang orang timur itu bagaimana sih? Itu selalu datang satu arah dari orang-orang yang menurut saya mungkin melihat Indonesia Timur itu dari luar saja gitu. Karena kan saya terlibat dengan direktur yang mungkin bukan orang timur, pemain yang mungkin bukan orang timur. Sehingga saya melihat, wah kok definisi mereka terhadap kita itu menurut saya, maaf itu di permukaan gitu. Sehingga saya merasa kayak selama bertahun-tahun ada perasaan kayaknya orang timur itu harus digali lebih dalam lagi gitu deh. Karena saya melihat bahwa perasaan orang timur yang seringkali ditampilkan di layar itu selalu berkaitan dengan kesedihan, kesulitan, kekurangan, perjuangan hidup yang berat sekali gitu kan. Padahal ya itu memang realita juga. Gak salah sih. Dan saya lihat bahwa layar film Indonesia itu ketika beririsan dengan tema-tema Indonesia Timur itu selalu berusaha mencari bahan bersyukur gitu. Kayak kita cuma dijadikan bahan bersyukur. Sehingga keresahan itu membuat saya kayaknya kami nggak segitunya deh gitu. Nggak hanya itu gitu. Itu iya, tapi nggak hanya itu. Ada banyak perasaan-perasaan lain yang bisa dieksplor gitu melalui sinema gitu ya. Saya merasa bahwa orang timur itu nggak hanya miskin, nggak hanya susah, nggak bisa sekolah, nggak hanya toleransi, nggak hanya susah air, nggak hanya perempuan yang nggak diperhatikan, nggak hanya itu gitu. Tapi tema-tema film Indonesia hampir selalu masuk lewat sudut pandang itu gitu. Bagaimana dengan keluarga Indonesia Timur? Nah, Yang biasa aja, yang hidupnya bahagia gitu. Masa nggak boleh kita tunjukkan? Apa? Oke. Kini harus aku lewati.
Bagaimana? Baru belum ada yang kasih tahu ke Kak Bos kalau Orang bapak yang di luar dia boleh Gahar gitu Ya. ya. Takut gitu kayaknya orang-orang ngeliatnya ya. pulang ke rumah, dia tetap menjadi seorang bapak yang baik buat anaknya, suami yang baik buat istrinya, kakak yang baik buat adik-adiknya. Oke. Jadi apapun yang dilakukan di luar itu semata-mata hanya untuk kebahagiaan keluarganya. Ini bener-bener setuju nggak sih kayaknya kalau kan keluarga dari suami saya juga kan orang timur ya. Jadi kayaknya kelihatannya tuh gahar-gahar kayak Rambo tapi hati Rinto ya. Ini seperti itu juga ya, terdengar juga gitu dari cara pembicaraannya seperti itu ya Kakak Bos ya. Oke, nah kira-kira pendekatan seperti apa yang dilakukan pada saat syuting, proses kreatifnya pada waktu itu? Karena kan biasanya kan berantem aja nih biasanya kan kebanyakan syutingnya. Terus ini film drama keluarga gitu. Ada kesulitan kah? Kalau di film ini sih sebenarnya kayak hanya menggambarkan kehidupan saya setiap hari. Hari-hari aja Ya. gitu ya. Tiap hari siksa orang berarti. Ya, saya terhadap anak-anak saya seperti itu. Oke. Terus memang selama ini orang banyak mengenal kalau di film kan saya itu dari semenjak 13 tahun yang lalu terlibat dalam film itu hanya tahunya hanya mukul orang, bunuh orang. Ya kan? Takut banget nih. Tentu saja puji Tuhan kali ini diberi kesempatan saya menjadi bapak yang seutuhnya. Gitu. Oh. Ya, jadi selalu anggapan bahwa orang timur itu seperti yang di film-film yang lain saya perankan selama ini Ya. itu sebenarnya orang timur itu seperti di Kakak Bos juga ya. Oke. Jadi tidak menggambarkan kenapa saya selama ini 13 tahun dikasih film itu terus mungkin gambaran orang timur bahwa orang timur itu seperti yang Yang itu yang selama ini saya perankan. Ya. Padahal kan orang timur tuh Ya hari-harinya yang kayak gitu Hari-harinya nih, yang ini yang di begitu ya. Kakak Bos ini ya. itu gambaran keluarga timur ya seperti itu. udah bersuara jelek Kak. Kalau dia ngamuk gimana? Masalah kita adalah Kakak Bos. Kakak Bos itu terlalu percaya diri kalau dia tuh amazing suaranya. Apa akan jadi penyanyi terkenal? Kok akan bikinkan kakak Kontaknya ke mama. Oh, oke. Casting director ya. Kontaknya langsung ke mama ditawarin kayak ada film dari Abang Ari, judulnya ini. Terus ini PH-nya Imaginary gitu. Terus aku kan lagi zaman-zaman sekolah lah itulah. Ya. Jadi mama cuma ngabarin kayak nih diajakin casting. Oke. Terus aku bener-bener gak punya sama sekali pengalaman main film, bahkan teater atau yang sesimpel teater di sekolah juga nggak pernah. Jadi kayak aku ya udah, ini kan kesempatan gede juga. Betul. Kan aku juga tahu Imaginary itu apa dan emang film-filmnya Kak Ernest aku tonton. Jadi kayak wah ini bukan orang main-main nih. Betul. Jadi, oke kita coba aja. Cuman emang kayak yang penting nyoba. Kalau nggak dapet ya pengalaman kan. Betul. Ternyata pas casting pertama pulang dihubungin lagi untuk casting kedua, itu udah kayak apa aku beneran bisa ini ya. Nah. Terus casting kedua ketemu Abang Ari, ngobrol-ngobrol terus ya casting lagi ternyata lolos deh. Wih. Terus kayak luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Deg-degan nggak punya Bos lagu reggae. Kakak Bos suara tuh macam kambing mau mati. Kok berharap dia mau jadi penyanyi model apa? Buta huruf. Kayaknya lo harus lihat video ini deh. Itu papa lu kan? Bukan. Saling baku sayang juga, baku maki juga ya kan. Itulah sebenarnya yang kita mau tunjukin juga di film ini, bahwa ya orang timur itu kalau baku sayang sekali. Ya. Tapi ya baku marah memang baku marah, baku maki gitu. Habis itu ya lupa baku sayang lagi, kita pegangan tangan bareng-bareng lagi, jalan sama-sama lagi. Oke. Nah kalau karakter Mama di sini gitu ya, apakah ini menjadi apa ya glue-nya gitu, lemnya bagi mereka ini atau bagaimana? Boleh diceritakan karakternya? Jadi karakter saya Mama Marta di sini, ya tadi yang Kakak Bos bilang di luar dia boleh jadi jagoan lah ya, tapi kalau di rumah dia takut dengan seorang Marta. Nah, Kalau orang timur tuh kalau di luar tuh dia boleh jenderal bintang 4, tapi di rumah ada jenderal bintang 5. Nah, itu. Iya, jenderal bintang 5. Jadi memang Marta ini bisa dibilang apa? Gak bisa bergaul gitu ya. Hidupnya dia ya cuman Kakak Bos, cuman Angel dan juga orang-orang yang di sekitar rumahnya gitu. Jadi dia memang
introvert banget ya, jadi nggak pernah bergaul gitu, makanya sekalinya disuruh keluar tuh kayak aduh nggak nyaman banget gitu. Gitu ya. Oke, Beneran, dari botak-botak itu papa lu banget. Ini bukan papa gua. Sudahlah, tidak usah lanjut-lanjut buat lagu lagi. Papa bersuara itu memang tidak bagus. Angel Menjembatani antara orang yang takut dengan kakak bos. Jadi ini kakak bos, orang-orang di sini yang takut dengan kakak bos, nah Gafur di tengah-tengahnya tuh. Jadi bisa menjembatani itu, bijaksana, wise, terlalu baik Mas. gitu. Itu 11-12 kali dengan saya. 11-12. Maman ada tanggapan? Tidak usah. Begitu. Jadi biasanya tuh memang di setiap, tidak di setiap tapi hampir kebanyakan orang timur yang sukses. Biasanya itu dia punya tangan kanan yang mengikuti dia dari awal dari zaman susah. Dan itu Gafur itu, saya di situ. Lalu kemudian ada juga yang orang timur yang sukses ini, itu ada adik-adiknya yang tidak bisa apa-apa, yang kemampuannya tidak ada, tidak apa, tapi ya sudahlah daripada kau hidup di jalan atau sudah ikut saya saja. Nah itulah reggae. Iya. Jadi begitu. Jadi reggae itu ikut di sini karena kakak bos takut dia hidup di jalan, jual-jual narkoba. Baik kakak bos, ya kan soalnya. Ya gitu. Jadi itu perbedaan karakter antara Gafur dan reggae yang mendampingi kakak bos dari awal sampai kemudian sukses begitu. Betul sekali, Men. bilang begitu sama kau.